Presiden ketujuh Joko Widodo blak-blakan usai namanya dikaitkan dengan kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan mantan wali kota Solo itu mengaku tengah mengkalkulasi peluang dirinya menang jika mendaftar sebagai kandidat ketua PSI. Seperti informasi, tidak lama lagi PSI akan melakukan kongres untuk mencari ketua umum baru. Rencananya kongres bakal digelar pada bulan Juli 2025. Ya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah. Terang Jokowi ditanya mengenai peluang menjadi ketua umum PSI pada hari Rabu 14 Mei 2025. Apakah ini sekedar candaan politik? Pertama, dalam sejarah politik Bapak gantikan anak, dan apakah resiko politik jika Jokowi benar-benar menjabat sebagai ketua PSI? Untuk membaca kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Rian, Bapak dan anak yang satu ini tidak luput untuk diperbincangkan karena keharmonisannya menjaga kekuasaan gitu ya Bung Rian. Dan jika PSI selama ini hanya memperoleh 2,7% suara nasional dalam pemilu 2019 dan gagal menembus batas ambang parlemen 4%, kini menggantungkan harapannya sepenuhnya pada sosok mantan presiden dan putranya. Menurut Anda, apakah ini bukan pengakuan terselubung bahwa partai tidak dibangun di atas basis ideologi dan kerja politik, melainkan sekedar kendaraan dinasti politik yang mengandalkan popularitas personal semata, Bung? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat Bung Anggi, bahwa sesungguhnya ya ini itu adalah sebuah eh, tragedi bagi negeri ini, gitu ya. Tragedi yang dimaksud adalah bahwa kita masih melihat, gitu ya, ada seorang yang sudah selesai ya dengan tugas kenegaraan, ya, dalam arti menjadi presiden sama sibuk ya, dengan kata lain cawe-cawe dengan berbagai persoalan begitu ya di pemerintahan yang notabene pemerintahan yang menggantikan atau rezim barunya ya, yaitu Prabowo Gibran. Ya, kita tahu Gibran itu adalah apa namanya, anak daripada Jokowi yang kemudian secara sangat-sangat kontroversial itu kemudian apa, berhasil kemudian, kalau bahasa saya, didudukkan ya di dalam kursi wakil presiden. Nah, tetapi yang kemudian kita lihat berikutnya, hal itu ternyata belum cukup gitu ya. Apa maksudnya belum cukup? Ya, selama ini dia sudah ditinggalkan oleh partai yang selama ini mendukung atau membesarkan gitu ya, sebutlah PDIP gitu ya. Tapi begitu mereka pecah kongsi gitu ya dengan kepentingan yang berbeda ya, dan juga eranya sudah selesai, tapi dia berusaha untuk tadi meng, memberikan adalah sebuah apa kendaraan gitu ya. Kalau bahasa sebagian pengamat itu sebutnya sebagai rental gitu ya. Jadi hanya untuk disewa sesaat ya. Itulah yang terjadi dengan demokrasi begitu ya. Jadi demokrasi itu kan intinya adalah ironi begitu ya. Kalau tragedi itu adalah kepada orangnya yang masih kemudian dia ingin disorot kamera sedemikian rupa sehingga dia sibuk dengan berbagai pencitraan baru, maka sesungguhnya saya melihat persoalan ini itu hanya sekedar sebuah sebuah tadi gimmick-gimmick yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk masyarakat ya secara keseluruhan, termasuk sebenarnya tidak akan ada manfaatnya untuk PSI sendiri. Karena apa? Karena PSI sendiri juga adalah sebuah partai yang apa namanya, absurd gitu ya. Artinya kita bisa melihat ketika dipilihnya anaknya Jokowi yang lain gitu ya, hanya dalam tempo yang sebentar sudah menjadi ketua, itu kan sudah menunjukkan sesuatu yang apa, tidak akan sehat dalam sebuah kehidupan organisasi sebuah partai yang, apalagi kalau kita bicara partai yang sifatnya ideologis, saya kira itu jauh panggang dari api, apa namanya, Kang Anggi. Itu saya kira. Jadi, apakah masuk akal secara etika dan logika politik jika seorang mantan presiden turun langsung memimpin partai yang
saat ini dipimpin anaknya sendiri, ataukah publik menyaksikan bahwa langkah ini tidak lahir dari aspirasi rakyat, melainkan dari skenario kekuasaan yang dibungkus dengan e-voting partai kecil yang bahkan tak menembus Senayan, Bung? Ya, itu adalah bentuk tadi itu sebuah absurditas kalau kalau menurut saya kalau bahasa ininya gitu. Jadi artinya apa? Itu adalah bentuk sebuah eh, absurditas di dalam politik yang menunjukkan bahwa ternyata kemudian ambisi kekuasaan itu ternyata tidak lagi bisa dikendalikan begitu. Jadi istilahnya nafsu untuk kemudian berkuasa itu tetap kemudian diumbar ya dengan kemudian mengambil berbagai kondisi yang sangat-sangat tadi ironik tadi itu gitu ya. Saya setuju kalau kemudian sampai nanti terjadi ini mungkin untuk pertama kalinya gitu ya bapak menggantikan anak begitu ya, tetapi yang menjadi pertanyaan penting seberapa besar kemudian itu apa bermanfaat untuk rakyat ini. Bahkan saya ingin mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh PSI hari ini itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang eh, apa banyak justru malah apa merugikan kepentingan rakyat, bukan memberikan apa namanya manfaat kepada rakyat dalam arti apa memberikan gagasan-gagasan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Selama ini kan dia hanya kemudian bergantung kepada apa yang kemudian menjadi tadi kepentingan-kepentingan segelintir elit begitu ya yang di dalam demokrasi itulah yang sebenarnya menggerakkan. Jadi mereka digerakkan itu bukan dengan gagasan, tetapi mereka digerakkan itu hanya dengan tadi apa modal ya dengan kekuatan kapital semata-mata ya dan ternyata lebih ironis lagi itu pun tidak ngangkat kalau bahasa orangnya itu. Ya itu saya kira lagi-lagi kita berbicara kepada sebuah nafsu serakah untuk berkuasa yang sangat-sangat kemudian nanti tadi tidak mewakili kepentingan apa mayoritas besar rakyat karena dia toh juga tidak masuk dalam apa jajaran tadi Senayan ya DPR begitu ya karena memang tidak cukup mewakili kepentingan yang dimaksud oleh apa namanya rakyat itu sendiri. Saya kira itu. Dengan melihat manuver Jokowi kali ini juga yang membuat publik pun menyeret namanya terus terkait ijazah, lantas apakah upaya menjadikan ketua PSI justru memperkuat kesan bahwa PSI adalah partai keluarga yang miskin regenerasi dan penuh konflik kepentingan, Bu? Di samping tadi Ya yang itu Anda sudah sampaikan absurditas. ya itu sudah sangat jelas gitu ya bahwa harusnya orang berpartai itu kalau kemudian dia memiliki gagasan dalam bentuk ideologi itu adalah menjadikan partai tadi itu sebagai representasi daripada gagasan yang kita miliki. Katakanlah kalau seorang Muslim dia ingin kemudian mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideologisnya ya dalam sudut pandang Islam, maka dia pasti akan membentuk partai yang sifatnya ideologis di dalam konteks mengimplementasi gagasan dan dia berusaha untuk kemudian mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu benar-benar memahami apa yang kemudian menjadi kehendak daripada Islam itu ya melalui partai yang tadi dibentuk tadi itu bukan malah kemudian justru bahasanya membeli ya suara rakyat gitu ya yang ada dengan ya tadi kucuran-kucuran dana yang tidak apa namanya justru tidak mendidik ya kepada rakyat itu sendiri gitu ya. Artinya apa? Ya lagi-lagi kita disuguhi sebuah teater ya yang apa sangat-sangat menurut saya memalukan begitu ya. Bagaimana sebuah partai itu bukan malah menjadi contoh ya pendidikan politik ya di tengah-tengah masyarakat yang jelas itu membutuhkan tadi apa namanya berbagai pendampingan begitu ya, tetapi malah justru mereka apa tadi istilahnya itu menari di atas tadi apa namanya istilahnya eh, ketidakfahaman masyarakat tentang masalah itu, tapi dia mengklaim bahwa dirinya ini kemudian tetap mewakili rakyat tadi itu. Ini yang saya kira pelajaran yang saya kira sangat buruk ya dalam konteks pendidikan politik, di mana sebuah partai justru kemudian bergerak hanya karena nafsu keserakahan dan karena guliran apa namanya dana saja begitu. Saya kira itu.
Lantas, apakah fenomena ini juga menunjukkan wajah asli demokrasi elektoral Indonesia yang telah terjebak dalam politik warisan dan bukan meritokrasi, Bung? Ya, ya kalau orang bicara demokrasi sebenarnya hari ini kita sudah tidak mendapatkan demokrasi kalau yang dimaksud demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena apa? Dari sejak lahirnya demokrasi itu adalah memang ya berpihaknya bukan kepada rakyat, tetapi adalah kepada para pemilik modal begitu. Nah, yang membuat kita justru harus semakin sadar hari ini bahwa ya kita sampai kapan mau ditipu gitu ya dengan sistem yang memang cacat dari sejak lahir begitu ya. Nah, artinya apa? Kalaupun kemudian mereka mengklaim demokrasi, faktanya yang terjadi itu adalah oligarki yang kemudian membelenggu, termasuk juga kepartean kita ya. Belenggu daripada oligarki, kita bisa melihat pada kasus PSI ini bagaimana sebuah partai yang boleh dibilang partai gurem gitu ya, tetapi kemudian apa namanya digerakkan dengan modal ya, dan juga dengan tata kelola yang sangat-sangat absurd tadi itu gitu, sangat kacau begitu ya. Menurut saya itu semakin memperparah bahwa memang jangankan demokrasi, artinya gini, demokrasi saja sudah buruk gitu. Ini dia eh, di bawah itu lebih buruk lagi gitu. Ya, artinya apa? Berarti kalau begitu kita melakukan, menurut saya, bunuh diri politik kalau tetap mempertahankan sistem dan kemudian mekanisme tata kelola kenegaraan atau juga kemudian tata kelola kepartean kalau masih apa mendukung tadi apa namanya, berbagai eh, eh, ke apa absurdan tadi itu atau kekacauan yang kemudian terjadi tadi. Dan saya kira inilah saatnya, ya berkali-kali kita sampaikan dalam banyak kesempatan, berbagai hal ini menunjukkan inilah saatnya Islam ya untuk tampil gitu ya, agar kemudian umat ini tidak terjebak lagi. Siapapun yang kemudian memahami bahwa Islam itu memiliki aturan yang sempurna, maka dia harus kemudian meninggalkan demokrasi dan justru kemudian membangun apa arah baru daripada kepartean dan arah baru dalam tata kelola kenegaraan, yaitu dengan Islam ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kemudian beliau mencontohkan dengan sangat elegan gitu ya, bagaimana apa namanya juang untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah dengan memperjuangkan gagasan dan kemudian melakukan langkah-langkah politik itu dengan memperhatikan ya berbagai apa aturan-aturan yang dikemukakan oleh Islam itu sendiri, dan tidak menghalalkan segala cara, apalagi mengandalkan uang. Begitu, saya kira, Kang Anggi. Jasa kalau Bung Rian untuk paparnya pada kabar petang kali ini, jadi jika Jokowi menjadi ketua PSSI sudahlah lengkap. Muka borok demokrasi ini yang ditunjukkan ketika anak jadi ketua, ayah jadi ketua, seolah partai bukan institusi publik gitu ya, melainkan perusahaan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Jasa kalau sekali lagi Bung Rian untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.